jangan ragu mengisi canceling. Karena bukan untuk siapa-siapa, ya. Baitul Mal itu nanti upami aya jalmi teu boga biaya rumah sakit ka Baitul Mal, ya. Teu boga biaya jeung sakola ka Baitul Mal. Intinya apa? Bahwa di dalam ajaran Islam jangan sampai umat Islam itu jatuh tidak ada yang menolong. Itulah intinya gitu ya. Jadi tekenging we intina mah aya umat Islam susah. Kudu ditulungan ku sesama muslim. Kan ada ditulungan ku nyalira mah rada berat ibunya. Aya rereongan mah insyaallah menjadi lebih ringan. Asal sama-sama semuanya kemudian berpartisipasi, berkontribusi. Abdi mah da sangamna ngalobatan canceling teh mun ku 200 rupiahan mangga nya asal pinuh cancelingna gitu ya lumayan. Abdi mah mun ku 1000-an mangga gitu ya sasasi mah da lumayan geus canceling teh. Nah, nanti dibuatkan ijab kabulnya Bu dengan UPJ setiap penyetoran canceling. Ya kumargi mah penyebaran cancelingna sampai akhir Agustus. Ya baru kita tarik mungkin akhir September gitu ya supados rada eusi cancelingna. Nah nanti kita ganti dengan canceling yang baru. Nah bahkan belajar dari kondisi COVID sekarang, dari canceling itu bukan mustahil Ibu kita bisa membeli ambulans, ya, dan juga tabung oksigen yang cukup banyak. Karena itu kan yang menjadi kendala ya kemarin pada saat terjadi lonjakan COVID yang luar biasa. Ya mudah-mudahan mah tidak terjadi lagi gitu ya. Tapi kita antisipasi. Nah, nanti yang akan kita beli dari hasil canceling itu diantaranya untuk pengadaan tabung oksigen. Ya, supaya masyarakatnya tulieur milarian tabung oksigen. Ya, aya tabungna, aya eusina gitu ya. Aya regulatorna. Karena di kamar mah lieur tabungna aya eusina eueuh gitu ya. Ya sami we jeung bohong gitu ya. Nah, nanti mah disediakan cadangan beberapa tabung oksigen. Nah, itu yang akan kita sediakan. Kemudian yang ketiga misalnya program beasiswa. Jadi masjid itu berkomitmen ya dalam jangka panjang. Ya duka ya 1 tahun 2 tahun ke depan. Pokoknya baru udah kurang nugas SMA kudu bisa kuliah. Ya, jangan sampai berhenti SMA. Kalau dia masih punya keinginan untuk kuliah, S1 lah ayeuna nama, ya. Bukan apa-apa kita menekankan pentingnya sumber daya kita unggul. Margi engke mah persaingan tuh wah semakin ketat gitu ya di dunia kerja itu. Nah, hari S1 mah lah biasa milarian damel nyalira gitu ya atau berwirausaha misalnya. Nah, sehingga di masjid ini juga dibentuk inkubator bisnis Bu. Jadi inkubator bisnis ini supaya jamaah teh kagungan usaha anu manjang. Nah, mentorna seueur gitu ya. Kalau ibu-ibu nanti ingin belajar membuat siomay, membuat pentol, membuat cilok, nuraos gitu ya. Nah, abdi biasa nyumpingkeun instruktur yang memang berpengalaman di bidang itu. Sudah 20 tahun dia bisnis siomay. Ya. Upami aya di antawisna anu bade icalan kue misalnya ya, kue kering. Nah, nanti saya datangkan Bu Ina gitu ya, supaya membina ibu-ibu semua. Ya lengkap dengan openna dan sebagainya gitu. Itu cita-cita kita, ya. Sehingga tidak ada alasan lagi kita tidak punya pekerjaan, kita tidak punya penghasilan, ya. Nah, ide ini harus diperjuangkan Bu, tidak mudah. Karena antara dunia ide dengan dunia sebenarnya itu ada kesenjangan yang besar, ya. Di dunia ide mah wah ideal sadayana gitu ya, indah sadayana gitu. Tapi di dunia nyata perlu perjuangan, ya, jihad urang sadayana. Nah,
Jadi kembali lagi, pada saat kita sudah merdeka, peperangan sudah usai, kita memasuki fase damai. Nah, di fase damai mah urang sadayana tiasa meningkatkan kesejahteraan kita. Tapi tong hilap umat Islam ada tujuanna sanes di dunia unggul, tapi kedah ke akhirat. Nah, sehingga kalau kita nanti memiliki harta dan sebagainya, jangan lupa kita alokasikan untuk akhirat kita. Sambil diajar ibu sareng bapak sadayana, kan kena disuhungkeun ku Allah teh mung infak, sedekah, zakat paling 2,5% gitu ya. Nah, kita lazimkan lah memberi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita lazimkan juga, misalnya pada saat muazin memanggil kita untuk sholat di masjid ini, apakah itu panggilan Ustadz Bella misalnya ya, apakah itu panggilan Kang Deden misalnya ya, apakah itu panggilan Pak Juju, apakah itu panggilan Abah Oleh ya, apakah itu panggilan Om Denny yang sekarang rajin adzan awal gitu ya. Kita usahakan datang ke masjid ini. Itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala hakikat nama. Nah, kemudian kalau kita punya uang, ya kita pergi umroh atau pergi haji. Ya. Di dalam Al-Qur'an kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Karena diwajibkan oleh Allah atas manusia, ya manusia itu harus pergi ke Baitullah. Pada saat pergi ke Baitullah, mereka melantunkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Urang sumping ka Baitullah, ya, bumina Allah Subhanahu wa taala. Pakai pakaian yang paling sederhana, yaitu pakaian ihram. Tak engke upami urang uih ka Allah Subhanahu wa taala, urang sadayana teh tos biasa memenuhi panggilan Allah. Upami urang nguping azan tidak terpanggil ke masjid, bilih gitunya, engke dina sakaratul maut urang berat. Margi engke dina sakaratul maut mah nu dipenta teh lain harta nu 2,5% deui. Lain ingin ke masjidna sanes ya. Engke mah pada saat sakaratul maut nu dipenta teh nyawa urang. Ya, dipenta ku Allah Subhanahu wa taala. Urang dibikeun teu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak melazimkan diri memenuhi panggilan Allah, apakah melalui haji, apakah melalui umroh, apakah melalui zakat, infak, sedekah gitu ya. Kan itu disuruhkeun ku Allah. Nah, ataukah melalui sholat berjamaah, bilih gitunya sakaratul urang janten abot. Nah, upami sakaratul maut urang abot, waduh kacida rugina urang sadayana. Nah, janten ibu sareng bapak sadayana, abdi mengajak para jamaah pada saat kita sudah merdeka sekarang ini, kita syukuri kemerdekaan kita ini dengan mengisinya melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ibadahnya tanda syukur orang sadayana ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apa kita nyatakan semua itu? Ya, nyaeta pusat kegiatannya di masjid. Jadi masjid ini harus menjadi sentrum kegiatan, termasuk kegiatan kanggo ngabantuan wargi-wargi urang sadayana, ya, supaya mereka betul-betul merasakan hurriyah, kemerdekaan. Jadi merdeka teh nu paling esensi mah kahiji dina ibadah, gitu ya. Urang teh kedah bebas ibadah, kapungkur mah teu tiasa bebas ibadah teh. Belanda kapungkur ngadamel kebijakan head kantor for Inslazaken. Jadi aya kantor urusan agama aya nama anu memata-matai kegiatan Islam. Ngaji diterjemahkeun teu meunang baheula, langsung ditewak ya ku intel Belanda. Diasupkeun ka Banceuy. Di Banceuy teh seueur pisan ulama Islam ditewakan ku Walanda.